beginning of the greatest adventure of your life. See what I'm wearing? I'm in a glitter straitjacket. There's nowhere to go but up. Come on, let's go. This is me. Really? Julian! Julian! Loretta Sage? Yes. Hai semuanya, kembali lagi bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul The Lost City. Film ini baru dirilis tahun 2022, menceritakan tentang sekelompok orang mencari kota yang hilang. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Loretta Sage, yang merupakan seorang penulis novel. Dan kali ini, dia terlihat sedang menulis novel, yang berjudul The Lost City of D. Pemeran utama di novel itu adalah Angela Lovemore dan Des McMahon. Di sini, karakter Angela Lovemore diperankan oleh Loretta sendiri. Dan karakter Des diperankan oleh seorang model pria, yang sedang populer bernama Alan Caprison. Dia juga merupakan model dari sampul novel tersebut. Suatu hari terlihat seorang wanita yang bernama Beth Hatton, yang merupakan sang penerbit dari novel itu menyuruh Loretta untuk melakukan kantor bukunya bersama Loretta untuk mempromosikan karya terbarunya. Walau pada awalnya Loretta menolaknya, namun pada akhirnya dia pun menyetujuinya. Terlihat di sana juga ada wanita yang bernama Allison. Beth memberitahukan kepada Loretta bahwa Allison adalah manajer baru sosial media mereka. Dan akhirnya Loretta pun menyambut seluruh penggemarnya. Dan disusul dengan Alan yang muncul, dengan gaya khas Des McMahon-nya. Di sini, seorang pria bernama Ray mengungkapkan perasaannya, bahwa dia sangat menyukai novel terbaru buatan Loretta ini, karena ceritanya yang benar-benar sangat menarik. Alan berkata bahwa dia juga sangat senang, karena Loretta telah menamai novelnya dengan nama kota Des yang hilang. Namun Loretta menjelaskan, bahwa D yang dia maksud bukanlah diambil dari kata Des, melainkan berdasarkan dari nama sebuah suku kuno, bernama Dabokagiu di Semika, karena dulu para penjelajah Eropa sulit untuk menjelaskannya. Dan akhirnya nama itu diubah menjadi D. Di sini, acara pun berjalan dengan sangat baik. Namun tiba-tiba saja semuanya menjadi sangat berantakan, ketika Loretta akan merobek baju Alan untuk memenuhi keinginan para penggemarnya. Loretta pun marah, yang membuat Alan harus terjatuh hingga rambut Alan pun terlepas. Hal itu sontak membuat Beth menjadi sedikit kecewa. Loretta pun berkata bahwa mungkin di kemudian hari, dia tidak akan membuat lagi novel petualangan Des dan Lovemore, karena dia sudah merasa sangat muak dengan pekerjaannya itu. Loretta pun pergi, dan Alan pun mengikutinya. Ternyata, diam-diam Alan telah menyukai Loretta, dan dia pun memberikan sebuah nasihat, agar Loretta jangan terlalu menutup diri. Namun sialnya, perkataannya malah menyinggung Loretta, dan hal itu pun membuat Loretta langsung pergi. Saat Loretta sudah keluar dari sana, dia pun meminta seorang pelayan untuk memesankan taksi untuknya. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil, dan dia pun langsung pergi bersama mobil itu. Namun tanpa disangka, tiba-tiba saja ada kedua pria yang bernama Rafi dan Bess ikut masuk bersama Loretta ke dalam mobil itu. Rafi berkata kepada Loretta bahwa dia harus mau ikut dengan mereka, karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Hal itu pun membuat Loretta sangat ketakutan. Dan dia pun ingin melarikan diri namun tidak bisa. Di sini Alan pun melihat kejadian itu. Dan akhirnya Loretta pun sampai di suatu tempat. Dia dipertemukan dengan seorang pria yang merupakan miliarder muda. Pria ini bernama Abigail Fairfax. Abigail menjelaskan bahwa dia sangat menyukai novel terbaru yang ditulis oleh Loretta, terutama di bagian mahkota api dan berlian merahnya, yang berada di kota di makam Kalaman dan Ratu Taha. Abigail sangat yakin bahwa cerita yang ditulis oleh Loretta itu bukanlah hanya sebuah hayalan dan ada di dunia nyata. Karena Abigail dulu pernah mendengar bahwa Loretta dan almarhum suaminya yang merupakan arkeolog memimpikan untuk menemukan makam Kalaman dan mahkotanya.
Namun sayangnya suaminya meninggal dan membuatnya mengurungkan keinginannya. Abigail memberitahukan kepada Loretta bahwa sebenarnya saat ini dia sedang melakukan pencarian mengenai keberadaan dari tahta tersebut. Dan ternyata sekarang Abigail telah menemukan kota Dee yang hilang, yang ternyata berada di sebuah pulau di Atlantik. Tetapi dirinya belum mengetahui di mana tepatnya makam kelamaan dan istrinya itu berada. Dan satu-satunya petunjuk yang ditemukan oleh Abigail adalah sepotong perkamen yang membuat Abigail sangat membutuhkan Loretta untuk menerjemahkan simbol-simbol yang ada di perkamen itu. Abigail pun menawarkan beberapa imbalan apabila Loretta mau menerjemahkan simbol itu. Namun Loretta menolaknya. Tetapi Abigail tetap membawa Loretta menuju ke pulau tersebut, karena menurutnya hanya Loretta yang dapat membantunya untuk memecahkan simbol-simbol itu. Di sisi lain, terlihat Beth yang telah mengetahui bahwa Loretta telah diculik. Dia merasa sangat kebingungan bagaimana caranya dia dapat menemukan keberadaan Loretta. Namun Alan teringat bahwa dia memiliki seorang guru meditasi yang bernama Jack, yang merupakan seorang mantan napi ISIL. Dan dia pun langsung menghubungi Jack. Alan menjelaskan kepada Jack bahwa temannya bernama Loretta telah diculik, sementara dia tidak membawa handphone karena dititipkan kepada Beth. Dan yang dia bawa hanyalah jam tangan pintar. Setelah mendengar penjelasan Alan, Jack pun langsung menyuruh Alan untuk membuka aplikasi jam tangan pintar yang ada di handphone Loretta dan kemudian menyalakan GPS-nya. Dan setelah itu, Beth pun menemukan di mana lokasi dari Loretta yang sedang berada di sebuah pesawat menuju sebuah pulau yang ada di Atlantik. Jack pun menegaskan bahwa Loretta kini sedang dalam bahaya dan harus segera diselamatkan. Sebelum Alan menutup teleponnya, Jack meminta kepada Alan untuk membawa handphone Loretta dan memberitahukan di mana tepatnya Loretta mendarat, karena dirinya akan menemui Alan tepat di lokasi tersebut. Di sisi lain, terlihat Loretta yang baru tersadar, dan di sini Abigail mengatakan bahwa gunung berapi itu sepertinya akan segera meletus, yang dapat menghancurkan barang-barang berharga yang berada di Pulau Dee. Jadi, kali ini merupakan kesempatan terakhir dari mereka sebelum gunungnya meletus. Namun, di sini Abigail menenangkan Loretta untuk tidak panik, karena ini merupakan pekerjaan terakhir mereka. Bagi Loretta, semua ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat berarti bagi hidupnya. Akhirnya mereka pun sampai di pulau itu, dan terlihat Loretta yang sedang dibawa ke kota di saat itu. Di sini Abigail pun menjelaskan bahwa dia telah membeli kota itu dengan tujuan untuk menemukan harta karun lain yang terkubur di tempat itu. Mereka pun kini telah sampai di tempat peristirahatan. Setelah itu, Abigail pun meminta Loretta untuk menerjemahkan simbol yang ada di perkamen itu. Di keesokan harinya, terlihat Alan yang sudah sampai di pulau itu. Dan dia pun bertemu dengan Jack di sana. Dia langsung memberikan handphone milik Loretta kepada Jack. Di sini, Alan meminta untuk ikut bersama Jack. Namun pada awalnya Jack pun menolaknya. Tetapi karena Alan yang terus saja memintanya untuk ikut, akhirnya Jack mengizinkan Alan untuk ikut. Dengan syarat, Alan harus tetap menunggu di dalam mobil. Di sisi lain, terlihat Loretta yang sedang memberitahukan bahwa arti dari simbol itu adalah beristirahat atau peristirahatan. Hal itu memungkinkan bahwa Raja Kalaman dan harta karunnya ada di tempat itu, di mana di makamnya dikelilingi oleh sungai-sungai. Namun, dia juga sama sekali tidak tahu di mana tepatnya makam Raja Kalaman itu berada. Perkataan dari Loretta itu membuat Abigail menjadi sangat marah dan menyuruh Loretta untuk kembali menerjemahkan simbol itu. Sementara itu di sisi lain, terlihat Alan dan Jack yang sudah sampai di suatu tempat. Ternyata alasan Alan untuk ikut bersama Jack yaitu agar terlihat seperti pahlawan di hadapan Loretta. Namun, di sini Jack melarangnya untuk ikut dan memintanya untuk tetap tinggal di sana. Terlihat Jack yang sangat terlatih pun mulai menghabisi satu persatu dari pasukan Abigail. Dan dia pun memasang bom di tiap-tiap mobil mereka. Namun ternyata, diam-diam Alan mengikuti Jack dari belakang. Hal itu terpaksa membuat Jack mengizinkan Alan untuk ikut bersamanya. Mereka pun akhirnya berhasil melumpuhkan semua pasukan Abigail dan berhasil menemukan Loretta yang sedang terikat di sana. Saat itu Alan meminta Loretta agar tidak mengambil perkamen milik Abigail. Namun, Loretta tetap saja mengambil perkamen itu di saat Alan tidak melihatnya. Tak lama setelah itu, Abigail dan anak buahnya pun muncul dan langsung mengejar mereka bertiga.
Beruntungnya mereka dapat kabur dari sana berkat Jack yang langsung meledakkan mobil-mobil yang telah dipasang oleh bom sebelumnya. Dan akhirnya mereka pun sampai di mobil mereka. Di sana terlihat Jack yang menenangkan Loretta. Dan hal itu pun membuat Alan menjadi cemburu. Dan tanpa diduga, tiba-tiba saja datanglah sebuah peluru yang menghantam kepala Jack dan membuatnya langsung mati seketika. Karena hal itu, Alan dan Loretta pun menjadi sangat ketakutan. Ternyata hal itu adalah perbuatan dari Bass. Karena hal itu, Alan langsung memasukkan Loretta bersama kursinya ke dalam mobil dan langsung kabur dari sana dengan meninggalkan Jack. Karena Alan yang sangat panik saat mengendarai mobilnya, membuat mereka hampir saja kecelakaan, yang membuat Loretta harus terlempar dari mobil. Namun beruntungnya, Loretta masih bisa selamat. Setelah itu, Alan pun melepaskan ikatan Loretta. Dan saat mereka hendak masuk ke mobil untuk kembali ke bandara, sialnya mobil itu malah terperosok ke dalam jurang. Di sisi lain, terlihat Abigail yang benar-benar sangat marah setelah mengetahui bahwa Loretta telah mencuri perkamen miliknya. Abigail pun mengatakan, mungkin Bass berhasil melumpuhkan Jack. Namun rekannya yang memakai jaket putih, dia sangat terlatih dan berbahaya. Mendengar hal itu langsung membuat Bass dan Raffi menjadi lebih berhati-hati. Sementara itu Loretta dan Alan sudah berada di dalam jurang untuk mengambil handphone yang ada di dalam mobil itu. Namun sialnya, ternyata handphonenya telah rusak. Dan Alan pun memberikan sepatu hutan dan juga makanan untuk dia makan. Setelah itu Alan menjelaskan, kalau kini tidak akan ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkan mereka di sana. Karena kini hanya Alan sendirilah yang merupakan penyelamat itu. Alan juga mengatakan, kalau mereka harus segera pergi dari sana menuju ke jalan raya yang ditunjukkan oleh sebuah peta yang dibawanya. Namun Loretta pun tidak setuju, sebab berjalan melewati hutan itu sangatlah berbahaya. Namun karena Alan yang terus membujuknya, akhirnya Loretta pun mau ikut bersamanya. Bass dan Raffi masih terus mencari keberadaan dari Alan dan Loretta. Tak lama kemudian, Bass pun melihat Loretta dan Alan yang sedang berjalan di bawah. Alan bertanya pada Loretta, mengapa Abigail ingin sekali mendapatkan dirinya? Loretta pun menjawab, kalau Abigail sangat menginginkan mahkota dan harta karun Raja Kalaman. Dan Loretta pun memberitahukan kepada Alan bahwa kota yang kini ditempati oleh Abigail itu merupakan kota dia yang telah hilang. Hal itu pun membuat Alan menyimpulkan bahwa perjalanan ini tidak jauh berbeda dengan cerita Dash dan Lovemore yang telah ditulis Loretta di novelnya. Tiba-tiba saja di sana mereka mendengar suara Bass dan Raffi yang membuat mereka langsung berlari menuju sungai. Pada awalnya Alan tidak ingin untuk turun. Namun ketika dia melihat Loretta yang terjatuh ke sana, spontan membuatnya langsung turun ke sana dan mengikuti Loretta. Di sisi lain, akhirnya Bass dan Raffi pun sampai di tepian sungai. Dan Raffi pun menemukan jejak dari Loretta, hingga mereka pun langsung turun ke sungai itu untuk mengikuti Loretta dan Alan. Alan dan Loretta terlihat telah sampai di suatu tempat. Di sana Alan menyadari bahwa ada beberapa lintah yang menempel di tubuhnya. Hal itu pun membuat Loretta mencoba melepaskan lintah tersebut dari punggung Alan. Kemudian setelah itu mereka mulai melanjutkan perjalanannya kembali. Di sana mereka menemukan sebuah air terjun dan menemukan petunjuk mengenai keberadaan makam Raja Kalaman. Lalu di sana Loretta kembali menerjemahkan simbol yang berada di perkamen milik Abigail. Namun Alan pun datang, yang membuat Loretta berhenti dan kembali menyembunyikan perkamennya. Dan saat Loretta melihat ke belakang, dia pun melihat Bass dan Raffi yang sudah berada sangat dekat dengan mereka. Melihat hal itu, Alan pun langsung mengajak Loretta untuk naik ke atas tebing. Setelah mereka sampai di sana, mereka mengamati pemandangan sekitar dari pulau tersebut. Pemandangan itu pun membuat mereka sangat takjub. Lalu di sana Loretta berkata, kalau dirinya berharap Beth melihat apa yang sudah mereka lakukan ini. Dan Alan pun meminta agar Loretta tidak mengkhawatirkan Beth. Karena menurutnya, kini Beth sedang mencari bantuan untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain, ternyata benar saja. Terlihat Beth yang sudah berada di bandara untuk menyusul Loretta dan Alan. Namun, pegawai di bandara itu menjelaskan kepada Beth kalau kini tidak ada penerbangan yang langsung menuju ke tempat tujuan dan memberikan pilihan dengan penerbangan transit. Karena Beth sedang buru-buru, dia pun mengambilnya. Pada malam harinya, Loretta dan Alan pun beristirahat di suatu tempat. Di sana Loretta mengobati punggung Alan dengan menggunakan obat-obatan alami. Setelah itu, mereka pun akhirnya tidur bersama di sana. Di keesokan paginya,
terlihat Abigail yang terus meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan Loretta dan Alan. Raffi pun memberitahukan kepada Abigail bahwa seluruh anak buahnya sudah sangat lelah dan menanyakan apakah yang akan mereka dapatkan sepadan. Setelah mereka berhasil menemukan Loretta dan Alan, Abigail pun menjawab bahwa apa yang akan mereka dapatkan akan sangat sepadan. Karena mengingat mahkota api merah yang ada di makam Raja Kalaman itu sangatlah melegenda. Hal itu pun membuat Raffi dan anak buahnya lebih semangat untuk mencari Loretta dan Alan. Di sisi lain, terlihat Loretta yang telah terbangun lebih awal. Di sana dia pun kembali menerjemahkan simbol-simbol yang ada di perkamen. Namun ternyata Alan mengetahuinya dan berkata bahwa yang telah dilakukan oleh Loretta sangatlah ceroboh, karena hal itu akan membuat Abigail terus mencarinya. Alan bertanya mengapa Loretta mengambil perkamen itu dan mempunyai tujuan untuk menemukan harta karun itu. Loretta pun menjawab bahwa itu bukan hal penting untuk Alan. Namun Alan menjelaskan kalau dirinya berada di sini dengan tujuan untuk menyelamatkan Loretta. Namun dengan sombongnya Loretta menjawab bahwa yang membuat Alan menjadi terkenal yaitu berkatnya yang telah memilih Alan sebagai model sampul di novelnya, sampai novel itu akhirnya sukses besar dan Loretta tetap menulis novel selanjutnya. Walau menurutnya novel itu sangat jelek. Namun di sini Alan yang tersinggung dengan perkataan Loretta tetap sabar dan mengatakan dia akan mengikuti seluruh keinginan Loretta. Dia juga memberitahukan kepada Loretta bahwa semua orang sangatlah menyukai novel buatan Loretta. Jadi Alan meminta kepada Loretta untuk tidak meremehkan mereka yang mencintai karya Loretta dengan menyebutnya rendahan. Di sisi lain, terlihat Beth yang telah berada di bandara. Namun sialnya, dia tidak bisa mengikuti penerbangan selanjutnya dikarenakan pilotnya yang sedang sakit. Namun beruntungnya, ada seorang pilot lokal yang menawarkan dirinya untuk mengantarkan Beth setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Tawaran itu pun langsung membuat Beth sangat setuju. Di sisi lain, terlihat Loretta dan Alan yang sedang berjalan di hutan. Di sini mereka berhasil diikuti oleh anak buah Abigail, dan mereka pun langsung berlari untuk bersembunyi. Alan memiliki sebuah ide cemerlang dengan merobek sedikit baju Loretta, lalu mengikatnya pada sebuah dahan kecil. Hal itu pun akhirnya berhasil, dan membuat anak buah Abigail akhirnya terjatuh ke jurang. Alan dan Loretta pun melanjutkan perjalanannya, dan sampailah mereka di desa terdekat. Di sana, Alan langsung melaporkan peristiwa penculikan yang telah dilakukan oleh Abigail kepada polisi di desa tersebut. Dan Loretta pun di sini mencoba untuk menghubungi Beth. Namun ternyata handphonenya tidak aktif, dan membuat Loretta meninggalkan pesan bahwa dirinya masih hidup. Selain itu, dia pun meminta maaf karena dia telah menghancurkan kantor buku yang diinginkan Beth. Di sini, Alan pun memberitahukan kepada Loretta bahwa nanti malam polisi akan mencarikan pesawat untuk mereka, dan sekarang mereka bisa beristirahat dulu di sebuah penginapan. Setelah itu, Alan berdansa dengan seorang nenek-nenek, dan setelah itu nenek-nenek itu meminta Loretta untuk berdansa dengan Alan. Saat Alan dan Loretta sedang berdansa, sang nenek itu pun menyanyikan sebuah lagu yang sangat asing di telinga mereka. Lalu hal itu pun membuat Alan bertanya, lagu apa yang dinyanyikan oleh nenek itu? Loretta menjawab bahwa lagu itu adalah lagu cerita rakyat di pulau itu. Ia mengisahkan seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh kekasihnya, yang membuat wanita itu tidak mau meninggalkannya. Dan saat-saat terakhir dari lagu itu, ya artinya akan ada yang menangis di sampingku. Yang membuat Loretta menanyakan apa yang dimaksud dari lirik tersebut. Nenek itu pun menjawab kalau pulau itu akan menangisiku dalam sumber mata air yang tidak terbatas. Kemudian Loretta pun kembali bertanya, apakah tempat itu ada? Nenek itu pun menjawab kalau tempat itu ada dan berada tepat di lubang pembuangan. Karena hal itu, membuat Loretta ingin menuju ke tempat tersebut untuk memastikan kebenarannya. Dan Alan pun langsung menyetujuinya. Namun sialnya, tiba-tiba saja Abigail dan anak buahnya telah berada di sana dan langsung menculik Loretta. Beruntungnya Alan pun melihatnya, yang membuatnya langsung mencari kendaraan untuk mengejar mereka. Dan akhirnya Alan pun berhasil naik ke mobil mereka. Melihat itu, Abigail langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Alan di sana. Di sisi lain, Loretta yang berada di mobil mempunyai rencana untuk mengacaukan keadaan di sana. Dan akhirnya dia pun berhasil. Namun sialnya, Alan harus tertangkap dan dibawa ke hadapan Abigail.
Sementara itu Beth yang sudah sampai di pulau tersebut meminta penjaga pantai untuk mengirimkan anggotanya ke Kotadi untuk menyelamatkan Loretta dan Alan. Namun penjaga pantai itu menolak permintaannya karena hari sudah sangatlah malam. Dan setelah itu terlihat Abigail yang membawa Alan dan Loretta ke tempat di mana makam Raja Kalaman itu berada, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Loretta. Dan ketika mereka sampai, mereka pun langsung masuk ke sebuah gua. Abigail memintanya untuk memimpin jalannya. Namun, sialnya dia harus terjatuh ke jurang, yang membuat mereka jadi tidak berani untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, Abigail terus meneruskan perjalanannya, hingga sampailah mereka di sebuah jalan buntu. Dia berkata bahwa mereka tidak salah jalan, karena dia melihat ada sebuah terowongan, yang dia yakini itu adalah jalan menuju ke makam Raja Kalaman. Setelah itu, Abigail memaksa Loretta untuk masuk ke dalam terowongan itu. Akhirnya membuat Loretta dengan terpaksa masuk ke dalam terowongan itu. Dan akhirnya Loretta pun berhasil melewati terowongan tersebut. Di sana dia menemukan sebuah bangunan, yang di belakangnya terdapat sebuah air terjun. Dia pun berpikir bahwa mungkin ini adalah sebuah tempat, yang disebut sumber mata air tak terbatas itu. Loretta pun seketika berjalan menghampiri bangunan itu. Dan saat sampai di sana, ternyata di dalam bangunan itu ada makam Raja Kalaman dan Ratu Taha. Setelah itu, tibalah Abigail, Alan, dan Raffi di sana. Loretta menjelaskan bahwa ini bukanlah monumen kekuasaan Raja Kalaman, melainkan tempat persembunyian Ratu Taha atas kepergian suaminya. Di sini Abigail merasa kecewa. Namun, Abigail menyuruh masuk dan langsung meminta Alan dan Raffi untuk membuka kuburan tersebut. Sebab Abigail sudah tidak sabar untuk mengambil harta karun yang berada di sana. Namun, ternyata di sana tidak ada sama sekali harta ataupun mahkota api yang diinginkan Abigail. Yang ada hanya mahkota yang terbuat dari kerang merah. Loretta pun menceritakan bahwa kerang merah itu dikumpulkan selama 1 tahun oleh Raja Kalaman untuk membuktikan cintanya pada Ratu Taha. Dan dibuatlah kerang itu menjadi sebuah mahkota merah, seperti nyala api cinta mereka, dan diberikan kepada Ratu Taha. Loretta juga menjelaskan bahwa harta karun Raja Kalaman bukanlah permata yang sangat mahal. Namun, itu adalah cinta mereka, yang tidak akan terpisahkan selamanya. Hal itu membuat Abigail sangat kecewa dan marah, karena dia telah mengorbankan waktu dan menghabiskan banyak sekali uang untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Setelah itu, tiba-tiba saja gunung apinya meletus. Namun sialnya, Abigail malah meminta Loretta dan Alan untuk masuk ke dalam makam itu agar mereka terkurung di sana. Beruntungnya Raffi yang merasa kasihan kepada mereka pun memasukkan sebuah linggis, agar mereka bisa melarikan diri dari sana. Setelah itu terlihat Beth yang sudah sampai bersama penjaga pantai ke tempat tersebut. Dan di sini Abigail pun meminta tolong pada mereka. Karena di sini Beth tidak tahu Abigail orang jahat, dia langsung menolongnya. Di sisi lain, Alan dan Loretta yang berada di dalam makam terlihat pasrah pada takdir yang sudah ditentukan pada mereka. Dan Alan di sana meminta maaf pada Loretta karena dirinya tidak bisa menyelamatkannya. Mendengar hal itu membuat Loretta berkata bahwa dia sebenarnya masih trauma atas kepergian suaminya, hingga menyebabkan dirinya menutup diri, karena dia sangat takut kalau dia harus ditinggalkan lagi oleh orang yang sangat dia cintai. Namun semua itu sangatlah salah, yang membuatnya tidak bisa melihat ketulusan hati Alan. Setelah itu Loretta menemukan linggis di bawah pinggulnya, yang membuat mereka yakin bahwa itu adalah linggis yang sengaja ditinggalkan oleh Raffi. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari sana. Sebelum mereka pergi, terlihat Loretta yang meninggalkan cincin nikahnya di sana, dengan tujuan agar dia bisa membuka hatinya kembali untuk Alan. Setelah itu, mereka kembali berjalan melewati terowongan yang sebelumnya mereka lalui. Namun sialnya terowongan itu malah tertutup. Dan akhirnya Loretta berkata bahwa tidak ada cara lain untuk mereka bisa keluar dari sana, melainkan dengan mengikuti arus tersebut, yang membuat mereka langsung terjun mengikuti air itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari sana. Mereka melihat Beth dan langsung berteriak memanggilnya. Setelah mereka sampai di dekat kapal, Beth bercerita bahwa dia telah menemukan seorang pria dengan jenggot di dekat gua. Loretta langsung berkata bahwa dia adalah seorang pria jahat yang telah menculiknya. Mendengar hal itu, seluruh petugas di kapal dengan segera akan menangkap Abigail. Namun ternyata Abigail telah mencoba untuk kabur. Beruntungnya Maman berhasil menangkapnya.
Dan akhirnya Alan dan Loretta pun berhasil selamat. Setelah semuanya berlalu, mereka berlibur. Dan mereka terlihat sedang berbincang di tepi pantai. Karena menurut Alan, saat itu adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya kepada Loretta. Dia pun langsung mengungkapkan cintanya kepada Loretta. Mendengar pernyataan cinta dari Alan, Loretta yang ternyata juga mencintainya pun langsung menerimanya. Beberapa bulan kemudian terlihat Jack yang ternyata masih hidup datang menghampiri mereka dan membuat Alan sangat terkejut. Jack pun mengatakan bahwa pada saat itu sebenarnya dia tidak benar-benar mati, yang kalau diceritakan tidak akan ada orang yang mempercayainya, dan yang penting sekarang dirinya masih baik-baik saja. Hingga kemudian film pun berakhir. Orang yang benar-benar mencintaimu pasti akan tulus terus berada di sampingmu. Dalam keadaan apapun kamu saat itu, dia akan terus menunggu hingga kamu membuka hatimu untuknya. Tidak peduli apa yang akan dia hadapi, sampai akhirnya dia akan mendapatkan cintamu. Bukan soal harta, namun itu tentang cinta. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nih yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Itulah alur cerita film The Lost City. Terima kasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.